dan supaya kita nantinya bisa menjadi pemenang di hari Aid nanti setelah menjalani puasa di bulan suci Ramadan, maka agar kita menang kita perlu persiapan ya, perlu latihan. Ibarat kalau orang mau ikut lomba ya, sebuah cabang olahraga, maka kalau dia ingin menjadi pemenang pasti dia melakukan latihan, betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini ya kita dari Flash Media akan berbincang-bincang, akan membahas tentang persiapan menuju bulan suci Ramadan. Nah, kita pada hari ini sudah bersama dengan Uda Deni ya sebagai pembina dari Flash. Ada Ak Teguh juga ya. Ada Bang Ayas dan ada Saudara Rehan. Ya. Kita akan bahas tentang persiapan bulan suci Ramadan. Kita langsung bersama Uda Deni. Kira-kira Uda apa sih persiapan Uda dan keluarga gitu dalam menjambut bulan suci Ramadan ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita, public figure kita, suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya serta umat-umatnya yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat-umat yang bertakwa itu insyaallah. Alhamdulillah pagi ini bisa ngumpul bareng sama para Pandawa dari Flash Media. Dan tadi kayak yang Rauf bilang, kita akan ngobrol-ngobrol seputar menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini seperti yang kita pahamin adalah bulan mulia ya, bulan istimewa, yang tentunya dalam menyambut kedatangan sesuatu yang istimewa atau dalam menerima sesuatu yang istimewa, pastinya kita akan merasa happy gitu ya, hati, dan kita akan merasa bahagia. Karena kenapa? Karena sekali lagi kita akan menerima atau menyambut kedatangan sesuatu yang mulia. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Allah tetapkan sebagai bulan mulia. Karena kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini setiap ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak ada gangguan lagi, nggak ada provokator lagi dalam melaksanakan ibadah dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringan tuh harusnya di bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghadapi diri kita sendiri ya. Kalau udah setan dibelenggu kita masih berat aja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti setannya kita gitu ya. Dan kita harus berbenah diri. Dan tentunya supaya banyak hasil-hasil besar yang bisa kita peroleh di bulan suci Ramadan, dan supaya kita nantinya bisa menjadi pemenang di hari Aid nanti setelah menjalani puasa di bulan suci Ramadan, maka agar kita menang kita perlu persiapan ya, perlu latihan. Ibarat kalau orang mau ikut lomba ya, sebuah cabang olahraga, maka kalau dia ingin menjadi pemenang pasti dia melakukan latihan, betul nggak? Ya, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk latihan yang keras, latihan yang kuat ya, sesering mungkin. Agar kenapa? Agar begitu hari hanya pas hari perlombaannya dia udah bisa running gitu ya, secepat mungkin. Dia udah bisa memulai dan mengerjakan apa yang menjadi target dia untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu menjadi pemenang. Makanya agak riskan juga kalau kita yang muslim ini, kita tahu sebulan lagi insya Allah akan masuk bulan suci Ramadan, tapi
latihan aja enggak, latihan puasa enggak, mulai sering-sering tilawah enggak, nanti khawatirnya di bulan suci Ramadan telat kita untuk start ya, telat kita untuk memulai memperbanyak ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sekarang ini masih ada waktu sebulan nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja di bulan Syaban ini udah latihan hampir 1 bulan penuh puasa. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam aja latihan tuh untuk ibadah maksimal ya, agar ketika di bulan Ramadan itu benar-benar bisa bertambah terus ya, tingkatan ibadah yang ingin dicapai gitu ya. Makanya khadiman rahmatullah, dengarkan remaja semua, Syaban adalah bulan terbaik untuk kita latihan. Ya puasa, Rasulullah hampir sebulan penuh puasa. Ya mulai lagi ya, banyakin tilawah di bulan suci Ramadan karena ada pepatah bilang Allah bisa karena biasa. Ya, jadi sesuatu bisa kita kerjain kalau kita biasain gitu. Nah sekali lagi di bulan Syaban ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk membiasakan diri memperbanyak ibadah agar nanti di bulan suci Ramadan benar-benar kita bisa maksimalin ibadah kita. Dan mudah-mudahan harapannya setelah Ramadan nanti ya kita benar-benar menjadi pemenang di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Berarti persiapannya itu seharusnya dari bulan Syaban ya, dari bulan Syaban. Bukan ketika Ramadan baru rajin tadarus gitu ya. Bukan. Jadi persiapan itu, latihan itu dimulai di bulan Syaban. Malah menurut para ulama dari Rajab juga harusnya udah ini tuh. Udah dimulai latihan-latihan itu dari Rajab kemarin ya. Jadi kalau ibarat sebuah tanaman, Rajab itu tempat kita menanam benih. Lalu Syaban ini tempat untuk ngasih air dan pupuknya, dan hasilnya nanti kita petik hasil besar itu di bulan suci Ramadan. Makanya masih adalah waktu sebulan kita untuk persiapan ya, untuk latihan memperbanyak ibadah ya, agar nanti di Ramadan nanti kita benar jadi orang-orang yang terbiasa untuk memperbanyak ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan gak canggung lagi dan gak asing serta aneh lagi gitu dengan masuknya bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Karena kita udah latihan. Tapi kalau kita nggak latihan sama sekali, nggak membiasakan diri untuk memperbanyak ibadah semenjak bulan Syaban ini, begitu masuk bulan suci Ramadan, khawatirnya kita jadi orang yang linglung gitu. Mau banyakin tilawah Quran, ya, baru selembar 2 lembar udah sesek napas kita. Iya enggak? Udah nggak sabar itu. Terus mau apa lagi? Mau bangun di sepertiga malam akhir, ya. Tapi bangunnya sempatnya sahur doang gitu ya. Nggak sempat ngerjain sholat tahajud serta sholat sunnah yang lain. Nah, dengan membiasakan dan latihan dari sekarang, insya Allah target-target memperbanyak ibadah itu bisa kita capai. Insya Allah ya. Ya begitu. Terus ini Ani mau tanya nih, itu kan bagaimana sih tips-tips supaya kita bisa memaksimalkan namanya keimanan itu kan ada yang naik turun walaupun di bulan Ramadan sekalipun ya. Nah kadang-kadang kita tuh di minggu pertama atau minggu kedua kita gencar banget nih, bagus semangat lagi naik-naiknya tuh. Nah untuk di bulan maksudnya di minggu ketiga atau keempat itu sudah mulai loyo. Gimana tuh dah? Tips-tipsnya dah. Padahal sebenarnya di Ramadan nanti itu seharusnya minggu pertama itu ya kita ibaratnya memulai dengan memperbanyak ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minggu keduanya memperbanyak lagi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding minggu yang pertama. Lalu di minggu ketiga harusnya justru memperbanyak lagi ibadah, menguatkan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar begitu di hari Id, di hari Fitri nanti itu kita udah ngerasa lega gitu. Dengan apa? Dengan ibadah yang maksimal yang bisa kita lakukan. Jadi yang Ayas bilang benar, iman itu yazid wa yanfus gitu ya. Kadang naik, kadang turun gitu. Tapi kita harus nyadar diri gitu ya bahwa Ramadan ini adalah 1 bulan di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tentuin sebagai bulannya untuk memanen hasil ya.
memanen hasil berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah di bulan suci Ramadan ini, khususnya ibadah puasa ini Allah langsung yang akan membalasnya gitu. Sesuai dengan puasa yang kita lakuin. Makanya kita harus yang tadi udah bilang nyadar diri bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam rukun iman kita itu kita harus beriman kepada hari kiamat. Baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Nah, kiamat sugro ini salah satunya adalah kematian. Nah, kita ketika masuk waktu terakhir hidup kita itu, apa yang kita miliki di dunia ini itu berubah tuh. Yang tadinya dunia ini nyata, ya kan, dan alam gaib itu fana. Ketika datang waktu ajal kita jadi berubah. Dunia yang kita sekarang tinggalin ini jadi gaib, sesuatu yang gaib. Nah, alam gaib itu jadi nyata. Ya. Amal ibadah yang kita kumpulin itu, harta benda kita kan nanti di akhirat itu adalah amal ibadah kita. Ya. Harta benda kita di akhirat nanti itu adalah apa yang sekarang kita usahain. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah ketaatan itu adalah akan menjelma menjadi amal ibadah, ya, yang jadi harta terbaik kita di akhirat nanti. Makanya harusnya orang yang nyadar diri bahwa di akhirat nanti itu kita butuh amal ibadah, dia harusnya sangat happy tuh begitu datang bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Ibadah dilipat gandain pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibayar berkali-kali lipat, berpuluh-puluh lipat. Ya. Dan malah khatimah rahimahullah, di bulan suci Ramadan ini tantangan terbesar kita kan yang tadi udah bilang di awal tuh adalah setan kan. Salah satunya setan yang memprovokasi kita untuk malas ibadah, malas tilawah, berat untuk bangun ngelaksanain sholat tahajud dan lain sebagainya. Itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada provokator lagi. Kita hanya gimana caranya bisa nundukin hawa nafsu kita untuk bisa ngelaksanain ibadah yang besar. Nah, kalau kita udah sadar bahwa di akhirat nanti itu kita butuh harta benda yang banyak berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kayak gitu tuh ya. Insyaallah kita akan terus memaksimalkan hari-hari di Ramadan itu tanpa terlewat pun, ya. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita maksimalin itu ibadah. Apalagi 10 hari terakhir itu Allah janjiin ada satu malam kemuliaan yang kalau kita beribadah di malam itu Allah hitung, Allah balas pahalanya seakan-akan kayak kita lagi ibadah di 1000 bulan. Bayangin itu. Kita sholat tahajud misalnya nih. Lalu kemudian di malam itu sholat tahajud kita Allah tetapkan sebagai malam kemuliaan gitu ya. Nah, sholat tahajud kita itu pahalanya itu akan dilipat gandain kayak kita sholat selama 1000 bulan. Bayangin, Masya Allah. Itulah malam Lailatul Qadar. Makanya kalau tentunya akan sangat rugi kalau 10 hari terakhir itu kita justru malah turun semangat kita dalam beribadah, atau malah gasnya itu dikurangin. Justru 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu gas yang tadinya 10 hari pertama gasnya agak sedikit kita injak. 10 hari kedua gasnya agak setengah gitu atau lebih. Nah, 10 hari terakhir itu gasnya itu benar-benar maksimal, gaspol kita injak. Untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah di sisi Allah Subhanahu. Makanya Rasulullah dan para sahabat itu mensunahkan kita di 10 hari terakhir itu untuk i'tikaf. Ya, untuk berdiam diri gitu, di masjid dalam rangka taqarrub ila Allah. Untuk berkhalwat ya, menyendiri ya di rumah-rumah Allah untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikondisikan oleh Rasulullah SAW untuk i'tikaf itu di masjid gitu. Karena memang orang yang stay di masjid, orang yang berdiam diri di masjid atau tinggal di masjid itu insya Allah
nggak ada pilihan bagi dia iseng-isengnya itu selain untuk beribadah, betul nggak? Kan agak ini kan ya, agak jengah kita kalau kita berdiam diri di masjid tapi baca buku komik atau main game, pasti insya Allah nggak ke arah sana ya, nggak ke arah sana kegiatan kita. Insya Allah masjid itu mengkondisikan seseorang untuk beribadah, ya, entah itu tilawah Quran, zikir, ya kan. Kalaupun mau baca buku Islam dan lain sebagainya. Jadi benar-benar 10 hari terakhir itu Rasulullah SAW mensunahkan kita untuk memperbanyak ibadah. Yang tadinya ya, awal Ramadan, pertengahan Ramadan itu kita ibadah sunnahnya itu di rumah kita masing-masing, ya, dengan segala kemampuan yang kita punya untuk memaksimalkan ibadah. Tapi Rasulullah SAW di 10 hari terakhir itu mensunahkan kita untuk apa? Untuk gaspol di dalam masjid, nggak kemana-mana, gitu ya. Demi untuk apa? Untuk memaksimalkan ibadah di sisi Allah dan demi untuk berlomba-lomba menggapai malam Lailatul Qadar yang sangat dirindukan oleh banyak kaum muslimin, insyaallah. Begitu ya, ya. Jadi benar-benar dimaksimalin tuh, ya. Apapun kondisinya. Emang sih sekarang ini kita kan ada yang bisa libur, ada yang masih kerja, kayak udah kan karena di jasa transportasi ya mau nggak mau masih kerja tuh, termasuk di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi sebisa mungkin ya, walaupun kita kerja, ada waktu-waktu yang kita coba siapkan untuk itikaf, ya, untuk melaksanakan sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau kalian, apalagi kalian yang masih kuliah atau kerjanya bisa diatur ya sedemikian rupa gitu ya, itu coba maksimalin, coba itikaf secara penuh di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Enggak, kan ibadah itu kan kita harus tiatkan itu kan karena Allah gitu ya, bukan karena yang lain gitu. Nah, ada nggak ciri-ciri orang yang puasa di bulan Ramadan itu puasanya emang benar-benar karena Allah gitu, bukan karena bulan Ramadan ya, tapi karena Allahnya gitu? Ada nggak cirinya? Kalau ciri-cirinya tentu nggak terlihat secara fisik gitu ya, karena makanya Allah janjian bahwa puasa di bulan suci Ramadan itu aku yang akan langsung membalasnya, karena memang ini urusan hati gitu, ini urusan kerja hati berupa niat yang tulus, lalu juga kerja fisik, kerja badan yang nggak banyak orang tahu begitu. Jadi benar-benar Ramadan ini, puasa ini adalah sebuah ibadah yang taunya itu antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi yang tadi Rauf tanya, keseriusan seseorang dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari sisi fisik itu nggak kelihatan. Belum tentu juga yang jidatnya hitam, wah dia nih kayaknya nih yang serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh yang rambutnya gondrong kayak si Ayas nih, Nggak pernah ibadah. Ya kan? Wah ini nggak pernah ibadah dia nih. Oh nggak juga kayak begitu. Nggak juga. Iya kan? Nggak begitu penilaian kita. Jadi sekali lagi ibadah itu nggak bisa dinilai secara fisik. Dia adalah urusan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ini adalah sebuah bisnis antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah firmankan di surat As-Saff kan ayat 10, hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tawarkan sebuah perniagaan, sebuah tijarah yang bisa ya menjauhkan diri kalian dari azab yang pedih. Jadi Allah tawarin nih sebuah tijarah ya. Apa tijarahnya itu? Beriman kepada Allah, tu'minuna billah wa rasuli, dan kepada Rasulullah SAW, juga jihad, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Salah satu bentuk jihad itu adalah beribadah secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang orang-orang yang memandang bahwa ya, yang membalas ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dia akan lebih khusyuk lagi dalam beribadah. Dia akan fokus dalam beribadah pada Allah. Dia nggak terpengaruh dengan pujian atau pandangan orang lain, enggak. Tapi dia benar-benar dalam diri dia itu
dia kondisin bahwa ibadah itu antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalasnya. Karena memang sekali lagi urusan ibadah ini Allah yang akan membalasnya. Yang penting sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara fisik nggak kelihatan. Kayak Rehan nih, yang tampangnya kayak odading. Kayak kue bantal gitu. Wah, ini mah nggak beribadah nih. Ini mah nggak beribadah kayak si Rehan nih. Wah, model Rehan ini gaul banget. Oh, nggak bisa kayak begitu. Jadi secara fisik itu susah untuk dinilai. Atau sekarang ini sering kita lihat orang-orang yang tatoan tapi ternyata dia dalam takarub ilallah itu luar biasa khusyuknya gitu. Mike Tyson, ya kan? Mike Tyson itu lihat aja, ya. Tatonya luar biasa, bekas petinju nomor 1 di dunia, ya si leher beton istilahnya gitu kan. Tapi sekarang begitu dapat hidayah benar-benar luar biasa tuh, ya. Berusaha menjadi seorang muslim yang taat. Jadi secara fisik nggak kelihatan loh. Dan memang ibadah ini adalah suatu kerja rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerja rahasia. Gitu ya. Makanya kan sholat tahajud itu menjadi sebuah sholat sunnah yang utama. Satu-satunya sholat sunnah yang ada di Quran itu tahajud doang. Karena kenapa? Itu jadi satu ibadah yang ada. Karena di saat orang lagi tidur, di saat orang lagi terlelap dengan mimpi-mimpinya, kita malah bangun, ambil air wudhu saat dingin-dingin hari kayak begitu. Terus kita ibadah, kita sholat, Masya Allah. Makanya pahalanya luar biasa tuh. Begitu. Secara fisik nggak kelihatan. Ya mungkin terakhir closing statement kali deh ya. Closing statement atau pesan-pesan, kata-kata terakhir sebelum penutup ya, bukan sebelum akhir ayat, sebelum penutup ya. Sebelum akhir ayat, Bu. Ya sebelum kita tutup gitu kan. Ya sebelum kita tutup mungkin buat kita dan mungkin buat teman-teman Flasher di rumah. Ya. Jadi rekan-rekan semua, para member Flash, rahimakumullah. Sekali lagi Ramadan ini adalah bulan istimewa, ya, bulan spesial yang Allah Subhanahu wa taala hidangkan untuk kita kaum muslimin. Dalam menyambut bulan suci Ramadan itu, ya, maka perlu persiapan khusus, perlu latihan, ya. Karena nanti Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, syahrut jihad, ya. Untuk apa? Untuk memaksimalkan ibadah kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya itu dilipat gandain oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya Ramadan nanti itu kita menjadi orang-orang yang terbiasa memperbanyak ibadah, semenjak Sya'ban ini kita latihan. Mulai latihan untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan itu, ya. Sehingga nanti ketika masuk bulan suci Ramadan kita udah terbiasa memperbanyak ibadah. Dan kita terus begitu masuk bulan suci Ramadan, atas kebiasaan kita latihan di bulan Sya'ban ini, kita akan banyak ibadah yang bisa dilakukan, dan kemudian kita memotivasi diri kita lagi untuk meningkatkan ibadah sebanyak mungkin di bulan suci Ramadan. Jangan sampai Sya'ban ini kita lewatin begitu aja tanpa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk latihan memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, yang akhirnya begitu masuk bulan suci Ramadan kita jadi kayak orang kagetan begitu, jadi kayak orang cegukan gitu ya. Untuk ibadah, aduh nggak siap, untuk begini nggak siap, megang Quran bentaran doang tahannya, bangun untuk tahajud nambah ibadah sunnah cuma sahur doang bangunnya dan lain sebagainya. Jadi nggak terbiasa kita, nggak terbiasa ya untuk banyak ibadah. Dan insya Allah udah yakin kalau misalnya dari Sya'ban ini kita biasain ya untuk banyak ibadah insya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menjelang Ramadan kita bikin target tuh. Pokoknya Ramadan ini harus khatam Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Kalau latihannya dimulai dari sekarang di bulan Sya'ban, insya Allah semua itu akan tercapai. Dan mudah-mudahan udah doain kita semua menjadi pemenang setelah Ramadan nanti ya selesai, dan mudah-mudahan kita Allah perkenankan untuk mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Sedikit closing. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di waktu yang lain ya insyaallah. Ya, terima kasih udah Denny atas bincang-bincangnya, pesan-pesannya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Untuk kita semuanya. Ya, sampai bertemu lagi di lain waktu ya. Jangan lupa di
like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share juga ya YouTube-nya Flash. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi konten-konten kita. Ya mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukron jazakumullah khairan katsir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.